Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 34. Hari ini adalah hari terakhir ujian kelulusan untuk tingkat SLTA. Nampak Parlan dan Ranti telah keluar dari ruangan ujian. Mereka langsung saja menuju serambi belakang rumah Ranti. Parlan duduk sendiri di serambi belakang. Ranti ke dalam, katanya ingin menyiapkan minuman untuk mereka. Suasana serambi belakang rumah Ranti terasa sejuk sekali karena banyaknya tumbuhan-tumbuhan rindang yang berjejer di pekarangan belakang. Ditambah lagi dengan lembutnya sepayan angin. Di dalam hati Parlan, ia sangat bangga sekali karena ia telah mampu menjalankan amanah orang tuanya, yaitu sang ayah yang sangat ingin sekali melihat ia dapat menamatkan SMA sekurang-kurangnya. Dan hari ini cita-cita sang ayah itu telah terwujud. Lama ya? Tidak. Lagi ngapain, Lan? Asik. Tak ada bergerak sedikit pun. Aku ingat seseorang, Ranti. Hah? Siapa? Almarhum ayah. Oh, kirain siapa? Aku sudah dapat menjalankan amanahnya. Aku sudah dapat menyelesaikan SMA. Nah, itu tandanya anak berbakti. Ranti senyum-senyum, apalagi Parlan. Ayo Lan, ini diminum. Terima kasih, Ti. Ranti nampak duduk di samping Parlan karena di situ ada beberapa buah kursi. Apa rencanamu setelah ini, Ran? Ranti cuma menatap Parlan ketika Parlan bertanya, ya, aku sebenarnya belum ada keputusan, Lan. Kamu gimana? Apalagi aku. Kau tahu sendiri kan bagaimana keadaanku. Tapi sedikitnya kan sudah adalah gambarannya. Ada sih hadaran, cuma tidak terlalu muluk-muluk. Ya, boleh aku tahu? Aku rencananya Ran cuma ingin kuliah universitas terbuka saja. Karena aku bisa PP dari sini. Ranti tampak senyum-senyum. Apa keputusanmu sudah bulat, Lan? Aku tidak memikirkan ini itu, Ran. Bagiku dapat saja ijazah sarjana jadilah. Aku tidak mempersoalkan dari fakultas mana, universitas mana. Nekat kamu, Lan. Bukan nekat, cuma kita kan harus tahu juga bagaimana keadaan kita. Ku pikir-pikiran kalau aku kuliah secara penuh, dari mana aku mau cari makan, dari mana aku mau cari biaya kuliah. Kalau di universitas terbuka kan waktu-waktu tidak ke kampus bisa ku pakai untuk bekerja, entah ngojek, entah apalah, yang penting menghasilkan uang. Nanti diam, tidak menyahut lagi apa yang dikatakan Parlan. Ya lebih kurang begitulah, Ran. Tapi itu pun belum pasti. Karena kan tentu kita harus memikirkan ini itunya lagi. Ditambah lagi dengan keadaannya belum tahu apakah besok masih seperti ini. Hehehe. Susah dimengerti bicara dengan orang pintar. Jangan begitulah, Ran. Aku bicara sejujurnya, aku tidak mengada-ngada. Aku selalu bicara sesuai dengan keadaanku, Ran. Iya, cerewet amat sih.
Orang cuma bergurau kok. Ih, sudah pandai maki-maki ya. Mentang-mentang sudah tamat SMA ya. Itu aja dibilang maki-maki. Itu namanya hehehe. Tampak mereka senyum-senyum berdua. Kalau kamu sendiri bagaimana, Ran? Ya, lebih kurang seperti yang kau katakan itulah, Lan. Aku belum ada keputusan tentang kemana nantinya. Jalani aja. Kalau sudah sampai waktunya nanti kan. Itu namanya tidak ada perencanaan nanti. Bukan arti tidak ada perencanaan, Lan. Cuma aku ini kan perempuan. Kalau sendirian jauh dari orang tua, bisa-bisa nanti ibu kumat penyakitnya. Kalau bapak dan ibu punya rencana, mungkin mereka cuma menyerahkan sepenuhnya pada aku, Lan. Kemanapun aku kuliah, mereka akan mendukung dengan catatan ya semampu mereka pula. Ya, sebagai anak kita pun harus pula memikirkan kekuatan ekonomi orang tua kita. Mantap itu, Ran. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara azan, tanda waktu zuhur telah masuk. Doakan aku ya, Lan. Kenapa? Kamu kan mau ke masjid. Ya, tolong dong doakan. Doakan untuk apa? Ya, seperti yang kau inginkan lah. Kalau cuma seperti apa yang aku inginkan, tak perlu ku kasih tahu, Ran. Jauh-jauh hari pun aku terus mendoakanmu kok. Apa yang kau doakan, Lan? Ya terserahku lah. Terserahkanlah hatiku. Jangan begitulah. Ya, yang jelas aku paling senang melihat kamu senang. Parlan pun berlalu meninggalkan Ranti. Ranti cuma senyum-senyum melihat pemuda idamannya itu. Pulang dari sholat zuhur, Parlan tidak kemana-mana lagi karena ia fokus kepada kebun sawit yang berada di belakang rumahnya. Karena ia harus memanen buah-buah sawit yang sekiranya sudah bisa untuk dipanen dan merapikan pelepah-pelepah yang mengganggu. Juga membersihkan areal itu dari rumput-rumput liar. Maklum, katanya di dalam hati, kalau suatu saat ia pergi kuliah, tentu kebun ini sudah bersih. Nanti tinggal bagaimana cara selanjutnya. Tampak Parlan sibuk membawa sebatang tongkat yang ujungnya sangat tajam sekali yang terbuat dari besi. Dodos itulah namanya. Ia asik sekali mengayunkan dodos ke sana sini hingga nampaklah buah-buah sawit itu telah terkumpul di pinggiran gawangan. Lain halnya di seberang sana, Riko. Ia masih bermalas-malas di pembaringannya di dalam kamar. Ia juga belum menentukan sikap kemana ia harus kuliah. Sementara Pak Ibrahim, ayahnya yang termasuk orang berada di kampung itu, telah beberapa kali menanyakan kepada putra tunggalnya itu akan kemana ia melanjutkan pendidikannya setelah tamat dari sekolah SMA. Namun Riko tidak dapat mengambil suatu keputusan apapun karena pikirannya masih terfokus tentang Parlan. Ia masih tidak puas melihat bagaimana keadaan Ranti dan Parlan akhir-akhir ini. Ranti dan Parlan tampak olehnya akhir-akhir ini bertambah mesra, bertambah dekat, membuat hatinya selalu terbakar. Cobalah kau pikirkan baik-baik kau. Nampak Pak Ibrahim duduk di pembaringan anak sematawayangnya itu. Kamu itu satu-satunya keturunan kami. Cobalah kau pikir-pikirkan di mana tempat kuliah yang sanggup, di mana kira-kira kau suka, yang kau tidak akan kabur nantinya.
Nanti kuliah 3 minggu kau udah kabur. Itu namanya kan menyusahkan orang tua. Bapak dan ibumu ini sangat mengharapkan kamu itu jadi orang, tidak seperti bapak dan ibumu. Iya pak, tapi tolonglah jangan buru-buru pak. Apalagi yang kau tunggu kok? Pak Ibrahim nampak membelalakkan matanya, tapi antara anak dan ayah itu bukanlah sedang marah-marahan. Ayah itu seolah-olah cuma gemas menengok anaknya yang masih seperti anak kecil saja. Sementara Riko diperlakukan seperti itu oleh ayahnya, hanya seperti kucing kesiram air panas. Ia gelagapan ingin menjawab, tidak tahu apa yang harus dijawabnya. Untuk tidak menjawab, ayahnya telah mendesak berulang kali. Ia golek-golek sana sini sambil menutup kedua telinganya dengan kedua telapak tangannya. Wah, susah. Pak Ibrahim nampak meninggalkan kamar Riko. Sementara di dalam hati Riko bergumam, orang tua tidak tahu hati anak, tak tahu anak sedang hancur-hancuran, malah mendesak terus. Mau lihat anaknya bunuh diri kali. Riko bergumam di dalam hati. Namun tentu saja tidak didengar oleh Pak Ibrahim. Sempat Pak Ibrahim tahu, tentu suasana tidak akan seperti sekarang ini. Jauh di lubuk hatinya, Parlan selalu berpikir bagaimana caranya ia bisa menyingkirkan Parlan. Telah banyak siasat yang ia susun, kemudian ia pula yang membatalkan karena siasat itu dinilainya tidak terlalu jitu. Kini ia benar-benar terombang-ambing, dan untuk mengambil keputusan ia tidak berani. Ia takut terlalu jauh nanti meninggalkan Ranti, sementara hatinya sudah terikat benar-benar kepada gadis manis itu. Tetapi sebaliknya, si Ranti tidak pernah sedikit pun menggubris apa yang dirasakan oleh Riko, karena hati gadis ini juga telah terpaut kepada Parlan. Bersambung.